Secara pribadi dan secara jujur saya menjawab, tidak ada merasa sedih, Pak. Ya. Tidak ada saya merasa sedih. Karena apa? Karena memang sebelumnya kita sebelum berjabatan diamanahkan oleh masyarakat bersama dengan Bapak Suhatribur SCMM, saya itu biasa-biasa aja. Sebab kalau dimulai dari karir, saya berangkat dari seorang guru, Pak. Guru, kemudian garis tangan ini mungkin beda-beda. Saya pernah berkecimpung di pendidikan non formal, kemudian pernah diamanahkan menjadi camat gitu, Pak. Camat. Kemudian terakhir sebelum menjadi wabub itu diamanahkan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman gitu, Pak. Kemudian organisasi kemasyarakatan, karena memang tidak ada merasa sedih itu kan saya tetap melaksanakan apa-apa kegiatan di masyarakat. Mulai dari pengurus masjid, mulai dari komite sekolah, mulai juga begitu kembalinya dari desa ke nagari, saya juga menjadi ketua Badan Perwakilan Anak Nagari, kemudian berubah nama dari Badan Perwakilan Anak Nagari menjadi Badan Musyawarah Nagari. Saya juga di Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau itu menjadi ketua Badan Musyawarah Nagari. Jadi artinya tingkat ataupun rasa kecanggungan setelah melepas jabatan itu jujur saja tidak ada, Pak. Biasa-biasa aja rasanya pada hari ini. Kan udah terbiasa dengan masyarakat luas juga ya Pak Rambang ya? Insya Allah sudah terbiasa, Pak, dengan masyarakat luas, kemudian dengan tingkatan atau katakanlah level masyarakat itu, insya Allah saya biasa-biasa saja semua, Pak. Karena memang kalau kita berada di posisi sebagai pengurus masjid, ya kalau di masjid siapa yang duluan di depan, yang belakangan di saf paling belakang juga gitu, Pak. Jadi biasa aja. Kalau tingkat berdiskusi yang lainnya, tingkat ilmiah jadi komite sekolah sebagai membantu kepala sekolah dalam menjalankan proses pembelajaran. Insya Allah saya pernah bertahun-tahun dari tingkatan sekolah SMP, SMA itu menjadi kepala sekolah. Dan alhamdulillah juga pada hari ini berdasarkan mubes daripada Iluni UNP, saya salah seorang juga wakil ketua daripada alumni UNP Sumatera Barat gitu kan. Untuk Padang Pariaman masih jadi ketua Iluni UNP di Padang Pariaman, Pak. Jadi artinya kemana pergi itu udah biasa-biasa aja, Pak. Tidak pernah merasa kita itu lebih tinggi daripada masyarakat. Saya tidak pernah merasakan itu selama saya menjalankan semua amanah-amanah baik yang dipercaya oleh masyarakat maupun amanah yang dipercayakan oleh regulasi seperti Kadis Pendidikan, seperti Wakil Bupati, seperti itu, Pak Okta. Baik. Ya. Tapi selama menjabat ini, Pak, bersama Bapak Suhatribur begitu, apa yang membuat Bapak bangga rasanya dari jabatan-jabatan tersebut, Pak? Pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan selama 4-5 tahun ini. Iya, yang membuat kita bangga, Pak, sebenarnya sesuai dengan regulasi bahwa kita sebagai wakil bupati itu dalam regulasinya itu kan membantu pekerjaan bupati. Lalu memang ada juga yang langsung diamanahkan seperti wakil bupati itu menjadi ketua TPPS, penurunan angka stunting itu, Pak. Jadi alhamdulillah ketika kita berada sebagai ketua itu tetap konsultasi dengan pimpinan dengan bupati. Alhamdulillah juga Padang Pariaman dari angka stunting kita itu 28,3 dan sampai hari ini sudah turun menjadi 19,4% di Padang Pariaman, Pak. Insya Allah penurunan itu lebih besar persentasenya setelah kami lakukan, karena memang kita dekat dengan kawan-kawan kadis, dengan masyarakat juga wali nagari. Jadi kita turun ke masyarakat itu rasanya tidak punya beban. Kemudian menyampaikanlah apa keinginan kita supaya angka stunting ini bisa turun. Dan itu gayung bersambut dari masyarakat, Pak Wali Nagari, Ketua LPM, Karang Taruna, kader Posyandu, kader daripada DPMD, PKH dan lainnya itu, insya Allah, Pak. Jadi makanya kami memperoleh itu karena bekerja sama, dan saya selaku Wakil Bupati tentunya konsultasi dengan pimpinan. Nah, ketika kabupaten kita
mendapat kabupaten terinovatif, kemudian juga pertumbuhan ekonomi lebih baik, kita karena kita merasa membantu bupati, kita juga ikut merasa bangga, Pak. Jadi apa yang diperoleh itu kita merasa bangga, ya, walaupun pelakunya itu yang dipanggil itu Pak Bupati gitu, Pak. Tapi kita karena kita ikut membantu, akhirnya kita juga ikut merasa bangga seperti yang Pak Uta sampaikan, insya Allah, Pak, seperti itu. Oke, tapi dalam waktu dekat ini, menghitung hari sebelum masa purna ini, apa yang ingin Bapak capai sebenarnya, Pak? Yang rasanya ini masih kota gayang-gayang, masih tergantung gitu ya. Apa yang ingin Bapak selesaikan? Yang jelas pekerjaan saya sesuai dengan yang umum itu pekerjaan membantu Bupati, saya ingin selesaikan. Pak. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang bisa saya memberikan masukan, solusi, saya akan melakukan seperti biasa kepada teman-teman OPD, Pak Sekda dan lainnya itu, ataupun para tokoh masyarakat. Saya akan menyampaikan dengan catatan tidak mengingat menghitung hari yang tinggal itu, Pak. Karena kita juga pernah membaca dari sebuah hadis yang kira-kira artinya seperti ini, Pak. Andaikan besok hari kiamat di tangan kita masih ada 1 biji, langsung tanam aja dulu, Pak. Kita tidak perlu berpikir kiamat besok terjadi, tidak perlu seperti itu. Jadi meskipun tinggal hitungan hari pada hari ini, saya tetap bekerja seperti biasa, sesuai dengan aturan-aturan ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Saya akan melakukan seperti itu, insya Allah seperti itu. Bagaimana RPJMD ketercapaiannya, Pak, di masa Bapak dan Acik Bur ini? Insya Allah, Pak, semua yang diamanahkan di RPJMD, karena memang RPJMD itu ditentukan masanya 5 tahun, sedangkan kami menjalankan pemerintahan sesuai dengan regulasi yang ada pada hari ini. Semua kita tahu bahwa kita mungkin berada di hitungan 4 tahunan paling lama. Jadi insya Allah mungkin mengacu kepada presentasi juga daripada masa jabatan dengan RPJMD yang sudah dituangkan itu, insya Allah berbanding lurus seperti itu, Pak. Insya Allah seperti itu. Nah, itu. Sejauh ini dengan Acik Amin bagaimana, Pak Rahman? Acik Bur maksud saya. Alhamdulillah, Pak. Mungkin saya merasa dengan Pak Bupati, dengan Pak Suhat Tribur itu rasanya kami sampai hari ini baik-baik saja, Pak. Baik-baik saja, insya Allah. Kita juga mendengar desas-desus nih, Pak Rahman. Mungkin Pak Rahman bisa klarifikasi juga di sini ya. Karena orang bilang, setelah mereka menjabat, hubungan tidak lagi dekat, sudah ada kerenggangan. Apa benar seperti itu terjadi, Pak Rahman? Kalau yang saya rasakan tidak seperti itu, Pak. Sekaligus mungkin klarifikasi kepada pemirsa ataupun masyarakat. Rasanya saya tidak melakukan seperti itu. Nah, kenapa itu terjadi? Saya menjawab seperti itu karena saya selaku wakil bupati itu tahu persis dan mengacu bekerja itu kepada regulasi, Pak. Kita harus tahu bahwa kita wakil itu adalah membantu pekerjaan pimpinan atau bupati yang kita sebut. Jadi kalaupun ada desas-desus seperti itu, mungkin wacana-wacana daripada pihak-pihak yang menginginkan kita katakanlah ada gesekan betul, Pak. Tapi antara saya dengan Pak Bupati sampai hari ini rasanya sekecil apapun kegiatan, sebesar apapun kegiatan, insya Allah kami langsung berdiskusi. Bahkan kemarin kita kan rapat ini, Pak. Paginya rapat pemberhentian Bupati, kemudian siangnya itu penetapan Bupati terpilih. Kami selalu bersama-sama, Pak, insya Allah gitu. Artinya selama 4 tahun kurang lebih ini koordinasi dan komunikasi itu tetap berjalan dengan baik, Pak Rahman? Alhamdulillah, bukan ini dijadikan pemanis mulut aja, Pak. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya merasakan saya dengan Pak Bupati itu hubungan baik-baik saja, Pak. Dan saya pun mengenal Pak Bupati ini bukan hanya ketika saya menjadi wakil bupati saja. Jauh sebelum itu saya sudah mengenal Pak Bupati ini. Bahkan dulu ketika aktif di panitia pemilihan pilkada, pilpres itu, saya juga anggotanya dari Pak Bupati. Anggotanya Pak Bupati, yakni menjadi ketua PPK di Kecamatan Sungai Limau. Kemudian di organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padang Pariaman, Pak Bupati itu ketua dan saya wakil ketua dari LPM Padang Pariaman ketika periode itu, Pak. Jadi saya sudah jauh mengenal Pak Bupati ini.
termasuk juga daripada keluarga-keluarga dari Bapak Bupati itu. Seperti saya ketika menjadi kepala SKB Sanggar Kegiatan Belajar, kemudian kakak dari Pak Bupati ini, Ibu Sumarni MPD itu bekerja di pendidikan non formal di Kanwil, dan saya selalu menjadi atasan. Hubungan baik itu tetap terjaga, Pak. Jadi makanya saya ingin ralat pada hari ini, kalau ada mungkin desas-desus seperti Pak Uta sampaikan tadi, ada yang mengatakan kurang harmonis dan lainnya. Saya katakan jujur pada hari ini hubungan sangat baik dengan Bapak Bupati, insya Allah, Pak. Artinya desas-desus itu tidak benar ya Pak ya? Tidak benar, Pak. Oke, baik.